Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Askia dengan NIM 23314001111086 dari kelas T4C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan menyampaikan tugas yaitu tentang enkripsi atau kriptografi menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi penjelasan singkat mengenai AES itu ada sebenarnya dasar-dasar enkripsi simetris. Konsep enkripsi simetris itu seperti kunci, jadi menggunakan kunci yang sama untuk menenkripsi dan membukanya. Kemudian untuk perbandingan dengan yang lainnya itu contohnya dengan DES dan 3DES untuk mengukur efisiensi. Kemudian keunggulannya adalah kecepatan, keamanan, dan efisiensi yang tinggi. Ini menjadikannya pilihan yang sangat worth it. Kemudian selanjutnya ada struktur internalize. Gambaran umum mengenai struktur internalize itu ada run, case schedule, dan state array. Ini yang nantinya ada kunci-kunci yang sudah tertata. Kemudian penjelasan tentang bagaimana ukuran kunci, itu ukuran kunci dapat berupa 128 bit, 192 dan atau 256. Selanjutnya ada ilustrasi dari proses enkripsi dan deskripsi. Ini menunjukkan bagaimana data diubah dari yang tadinya file asli kemudian dienkripsi, kemudian diubah lagi menjadi file asli. Langkah utama dalam AES di sini ada subbyte. Subbyte adalah salah satu langkah dalam satu putaran AES. Ini menggantikan byte dengan bit. Ini menggantikan byte dengan byte lain berdasarkan tabel substitusi. Kemudian shift row menggeser baris dalam state array secara siklik. Ini membantu menyebarkan data. Kemudian ada merge column. Merge column melakukan operasi pencampuran kolom. Ini menggunakan perkalian matrik. Kemudian ada round key, menambahkan round key ke state array. Round key berasal dari key schedule. Kemudian selanjutnya case schedule pada AES itu ada yang pertama ada round key, proses penghasilan round key dari master key. Round key digunakan dalam setiap putaran. Kemudian keamanan pentingnya case schedule untuk keamanan keseluruhan. Case schedule harus kuat. Kemudian ada pencegahan. Ini bagaimana case schedule mencegah serangan terkait kunci. Keamanan AES di sini kekuatan kriptografi dapat menangkal terutama dari brute force attack dan analisis diferensial. Kemudian standar. Mengapa AES dianggap sebagai standar enkripsi yang aman? Karena sudah terbukti dan sudah diuji ternyata kuat. Kemudian ada update. Nah, jadi keamanan AES ini selalu memperbarui sistemnya agar dapat digunakan dengan versi terbaiknya seperti itu. Kemudian implementasi dan penggunaan AES ada VPN. Contoh penggunaan dalam VPN mengamankan koneksi internet. Jadi IP dari laptop kita kemudian dienkripsi atau disamarkan agar tidak terdeteksi dari suatu sistem lainnya begitu. Kemudian encryption file ini untuk mungkin data-data yang yang data-data yang krusial atau sangat penting begitu bisa untuk menggunakan enkripsi ini. Ada pengimplementasian dari file enkripsi AES. Di sini ini
form untuk memasukkan file untuk dienkripsi. Kemudian yang ini dari file enkripsi atau .as itu untuk dideskripsikan atau dapat dibaca kembali, tentunya dengan memasukkan kunci yang sama. Kita menyontohkan. Pertama kita membuat file seperti contoh. Ini mungkin, kemudian kita save, kita masukkan ke download saja di sini. Setelah itu kita dapat memasukkan ini filenya di sini. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan di sini terdapat keterangan bahwa dapat memasukkan 16, 24 dan 32 karakter dari kunci. Coba kita memasukkan hanya 5 saja seperti ini. Nah, maka akan ada alert seperti ini ya. Selanjutnya kita coba masukkan dengan benar seperti ini. Kemudian tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 16 seperti ini. Nah, itu otomatis akan langsung terunggah. Sebentar. Kita mencoba buka filenya. Nah, seperti ini. File yang sudah dienkripsi akan menjadi simbol yang tidak jelas seperti ini. Itu tentunya melewati proses yang sangat banyak. Kemudian coba untuk kita dari file yang tadi ini .as, kita akan mengembalikannya agar dapat dibaca kembali seperti ini. Inputkan saja seperti ini. Nanti akan langsung otomatis terdownload dan ya kita bisa membaca lagi seperti ini. Nah, jadi untuk penerapan dari codingannya. Nah, untuk yang pertama dari tampilan kita menggunakan HTML dipadukan dengan Bootstrap. Kita menggunakan Bootstrap 5 sini untuk form upload. Ini dari actionnya dari sini. Kita menggunakan post atau mengirimkan data. Kemudian ada name-nya di setiap kolom, file, key, kemudian button. Nanti karena di sini tidak ada atau hanya satu file saja, jadi tidak perlu untuk menambahkan from action ya. Jadi cukup method post itu sudah cukup untuk dapat menjalankan functionnya ini yang di atas. Kemudian untuk di descript filenya seperti ini, diberikan label, kemudian name, decrypt key, hampir sama sebenarnya. Kemudian nah untuk memasukkan kunci ini sesuai dengan keterangan. Jadi kita lanjut bahas dari awal. Di sini kita kita memanggil atau membuat variabel upload dir, encrypt dir, dan decrypt. Nah, di sini nanti akan masuk ke file-file yang sudah folder-folder yang sudah kita buat. Nah, di sini mkdir untuk membuat folder, membuat file sebenarnya, membuat file upload, kemudian encrypt, nanti akan dibuat filenya sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang pertama itu ada ini apa? Decrypt ini file. Jadi tadi yang file adalah yang
enkripsi ini, namanya file. Jadi di sini kita mengambil request method, kita meminta metodenya adalah sama dengan post, dan isinya files itu ada di file yang kita masukkan ke form ini, ke form pilih file ini. Selanjutnya file path ini untuk ketentuan, jadi filenya itu nanti upload dir, nanti akan masuk ke upload dir tadi sini. Kemudian ada base name itu nama bawaan dari file tersebut, nanti akan disesuaikan dengan uploadan dari kita gitu. Kemudian untuk key di sini, variabel key itu diambil dari post. Nah, diambil dari post dengan name key seperti ini, name key. Nah, diambil dari sini. Kemudian untuk ketentuan adalah 16, 24 atau 32 karakter ini starling key. Jadi array cuman bisa 16, 24 dan 32. Nah, kemudian jika tidak, if jika iya, if tidak, jika tidak 16, 24 dan 32 maka die, maka akan dimatikan. Jadi program benar-benar hilang semua, hanya menampilkan echo seperti ini, kunci harus 16, 24 atau 32 karakter. Mari kita coba. Misalkan kita memasukkan ini kembali dan kita hanya memasukkan 5. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini, kunci harus 16, 24 atau 32 karakter. Kemudian selanjutnya untuk step selanjutnya adalah membaca data file di sini. Nah, jadi dari variabel data itu mengambil konten dari file path. File path dari mana? Dari uploadan yang tadi, dari upload dir ini. Jadi upload dir dari mana? Itu dari atas, apa yang sudah di-upload tadi sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah padding. Ini untuk menyesuaikan untuk file AS-nya nanti. Kemudian ada encrypt data. Ini kita memanggil AS-nya, open SSL-nya. Kemudian ada enkripsi file path, encrypt ini tadi diambil dari atas, kemudian base name. Nah, dan ekstensi atau ekstensi ditambahin oleh .as ketika sudah upload enkripsi seperti itu. Kemudian untuk mengunduhnya itu di sini file name, nanti ini namanya base name encrypt. Nah, ini jadi base name, jadi ambil base name-nya dari file tadi, dan encrypt file path diambil dari sini, dan ini .as begitu. Kemudian untuk yang deskripsi file itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Kita ambil seperti ini, kita ambil files dari uploadan decrypt file ya, file path, kemudian base name decrypt file, kemudian name, move upload file. Jadi move upload file seperti ini sama sebenarnya, diambil dari cap file dan tmp name. File path itu balik lagi. Kemudian untuk ini key sebenarnya sama saja. Kemudian selanjutnya adalah data file get contents. Kemudian jika tidak sama dengan data akan bilang gagal membaca file seperti itu. Hanya dapat dimasukkan oleh format padding tidak valid. Kemudian ada hapus padding, nanti akan langsung terdownload seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.